Halo semua, jadi video kali ini gue bakal cerita tentang apa yang gue rasain ketika gue depresi. Jadi, pada saat gue depresi itu, kenapa maksudnya gue jadiin diri gue pusat konten. Karena kalau misalnya gue nggak jadiin diri gue pusat konten, mungkin feel-nya bakal beda. Mungkin nggak akan semua orang bisa nangkep apa yang gue jelasin, karena gue pun kadang keliru sama apa yang gue bakal jelasin ke kalian. Jadi yang ketika gue rasain ketika gue didiagnosa depresi, bukan mendiagnosa ya, tapi didiagnosa depresi ketika gue udah ngerasa kalau misalnya gue benar-benar terpuruk. Karena ya gue kalau misalnya gue cukup banyak yang kenal, maksudnya gue cukup populer di kalangan temen-temen dekat gue, itu yang bikin gue ngerasa nggak semua orang kan baik ya. Ada orang yang menyakiti gue, walaupun mereka ngerasa kalau misalnya kata-kata atau ketikan itu bikin gue sakit hati. Dan banyaknya masalah keluarga dan lain sebagainya bikin gue bener-bener sakit, dan masalah studi juga, stres dan lain-lain sebagainya bikin gue didiagnosa setelah gue memutuskan untuk konsultasi ke yang lebih profesional, yaitu psikolog. Setelah didiagnosa depresi, ada beberapa hal yang benar-benar gue rasain. Gue ngerasa terpuruk, gue ngerasa gue malas ngapa-ngapain. Iya, emang gue anaknya malas ya, maksudnya malas di sini tuh beda. Malas di sini tuh bahkan untuk ngurus diri gue sendiri pun gue malas gitu. Maksudnya gue nggak tahu apa yang mau gue lakuin. Gue pengennya tidur, tapi pas tidur pun gue ngerasa hopeless gitu, kayak ada yang mengganggu di diri gue gitu. Sebenarnya ya gue tuh orangnya cukup kepikiran dikit-dikit, maksudnya overthinker dan banyak lainnya. Nah, apa sih solusinya apa sih maksudnya yang gue alami setelah depresi gue itu lumayan ringan. Gue kembali normal, maksudnya kembali mendingan lah. Gue jadi excited buat pengen beli sesuatu yang emang dulu gue sukain, maksudnya kayak gue sadar kalau misalnya ternyata gue itu hidup, maksudnya nggak mati gitu, nggak belum mati gitu. Gue tuh sadar kalau misalnya gue hidup dan harus tetap menjalani hidup gue secara normal walaupun gue dalam keadaan yang belum stabil gitu. So itu kenapa pentingnya untuk kita menjaga omongan dan juga tangan kita untuk mengetik kepada orang lain, dan juga sama-sama belajar aja. Pentingnya kesehatan mental untuk kita, karena kita nggak tahu ketika kita mungkin kayak gue mah cuma ngucapin ini doang, tapi kita nggak tahu kalau misalnya ternyata orang lain juga menyakiti dia juga gitu. Jadi mungkin kita cuma ngetik biasa doang, tapi kita nggak tahu apa yang dia jalani selama hidupnya itu. Jadi kan banyak ya manusia macam-macam bedanya, so bisa bikin kita buat terus belajar. Dan jangan lupa kalau misalnya kalian ngerasa hopeless dan lain-lain sebagainya, jangan lupa konsultasi ke yang lebih profesional, ataupun dimulai dari konsultasi ke aplikasi dan juga website psikolog dan juga banyak lainnya. Terima kasih.